Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah tahfiz atau di pondok tahfiz Al-Barokah kita guna untuk melaksanakan rutinitas kita, yakni kajian pesantren yang diadakan oleh Rakyat Muslim Bantai. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum kita mulai, yang saya muliakan, saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Haris Susi, yang saya muliakan, saya hormati Ketua Rakyat Muslim Bantai dalam ini Taufik. Kemudian pada malam ini juga hadir Pak Ketua Paskas Ustaz Zainuddin. Kemudian malam ini juga ada yang muda Ihsan, Masya Allah. Ada juga Bapak ya, dari teman-teman pemuda-pemuda Tukang ya, dan Muhammadiyah. Masya Allah ada malam ini Al-Hafiz Ustaz Mujahid. Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita memulai memasuki tema pada malam ini, yakni menjaga akidah dan tauhid dan bagaimana cara memperkuat akidah ini dan tauhid ini. Nah, ini termotivasi Ustaz banyaknya praktik-praktik kekeliruan di masyarakat, dan banyaknya juga sekarang guru-guru yang menyesatkan, termasuk yang viral di sosial media. Ada bisa bahasa semut, ada bisa perintahkan malaikat maut, perintahkan malaikat hujan, dan banyak yang mempercayainya. Jangan sampai Ustaz, banyak yang ini mesti diluruskan, jangan sampai banyak yang asal-asal percaya saja. Dan juga Ustaz, pentingnya juga ini karena di masyarakat banyak orang yang sholat, tapi saya lihat dia juga di sisi lain dia juga mempercayai ada yang bisa menyembuhkan dari selain dari Allah. Ya, ini juga mesti, inilah yang termotivasi saya untuk mengambil tema ini. Bagaimana mungkin sesuatu bisa memperkuatkan akidah dan tauhid itu, bagaimana kita bisa menjaganya dan memperkuatnya. Mungkin itu sebagai pengantar. Dengan ini yang hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita banggakan, Bapak Ketua Rakyat Muslim Tua Kabupaten Bantaeng bersama dengan jajarannya, yang kita muliakan, kita banggakan, hadir juga Komandan Paskas Pasukan Aksara ya, Kabupaten Bantaeng. Yang saya banggakan, saya muliakan teman-teman dari pemuda hukamnya, juga hadir ke muda Ihsan Ishaq, dan juga Ustaz kita, Hafiz Quran kita hadir juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nurahnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memang anugerah yang sungguh sangat luar biasa, para saudara-saudara sekalian, anugerah yang terbaik
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah keimanan. Itu penting untuk kita ingat. Dunia ini tidak ada gunanya tanpa keimanan. Itu penting untuk kita ketahui. Tidak ada artinya dunia ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiullah SAW dan para sahabat dulu mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya la ilaha illallah. Makanya kita tidak heran ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu sangat penting. Dulu kadang kita katakan buat apa berbicara tentang keyakinan dan lain sebagainya. Semua orang itu yakin, ya betul. Manusia itu ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrati, tidak ada manusia lahir kecuali dia dilahirkan dengan fitrah. Akan tetapi sambung hadisnya, fa abawahu, kedua orang tuanya yang bisa merubah dia, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kepada agama yang lain. Lingkungan juga bisa berpengaruh kepada kita. Makanya fitrah ini penting untuk dijaga. Fitrah ini sekali lagi sangat penting untuk dijaga. Tidak heran barangkali salah satu hikmah kenapa kita membaca suratul Fatihah setiap salat kita membacanya dan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu doa. Di suratul Fatihah itu adalah doa kepada kita agar supaya kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat heran saudara-saudara sekalian yang seiman, sangat heran apabila ada seseorang siap menjual imannya dengan dunia, menawarkan sangat mengherankan. Bahkan mungkin ada orang siap menjual imannya dengan kesehatan. Banyak orang siap datang kepada yang dilarang oleh Allah SWT. Para Nabi mengatakan man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang datang kepada kahin, penyihir ya, arrafan, tukang tenun, yang mengatakan barangmu ada di sini. Ketika ada orang sakit, bahkan mungkin dia ada di antara keluarga kita, orang dekat kita, tetangga kita. Ketika sakit, pergi ke sakit apa ya nuku? Oh ya anu yang begini. Hilang barangnya ke sini, ke sini. Itu sangat berbahaya. Apa kata Nabi SAW apabila kita datang kepada orang seperti itu, walaupun kita tidak percaya? Kata Nabi Muhammad SAW, lam tuqbalu salatuhu arba'una yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Apabila dia datang saja, bertanya saja seperti itu. Walaupun terserah percaya tidak percaya, itu sangat salah. Umat Islam banyak tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Ini sangat padahal nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Ku ingat ada beberapa biasa mungkin di medsos ya, akan terjadi begini di tahun ini. Ada seperti itu. Akan terjadi begini. Bahkan ada percaya kepada yang ini Leo, maka begini rezekinya, maka begini anunya, bintang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu semua apa bedanya dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Ini ketika kita tidak percaya, apalagi kalau percaya. Nabi mengatakan dari hadis Bazzar dan hadis Anas, mengatakan man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu, lalu dia mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk kaya, begitu juga untuk sembuh, untuk apa? Kita harus yakin. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila saya sakit, maka tidak ada yang menyembuhkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, orang yang mengatakan yang menyembuhkan saya adalah obat, itu bahaya keyakinannya. Kecuali apabila dia mengatakannya dalam bentuk majaz. Kan rata-rata insya Allah orang beriman kita yakin keimanannya tinggi. Tidak mungkin dia mengatakan saya sehat karena saya meminum obat ini atau ramuan ini. Saya yakin kalau orang beriman ya keluar dari mulutnya, tapi keyakinannya bahwasanya menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia meyakini bahwasanya memang obat itu yang menyembuhkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bahaya keyakinannya. Ini sangat bahaya keyakinannya.
Karena berapa obat yang dipromosikan dan berapa orang yang mengkonsumsinya dan tidak semuanya sembuh. Karena efek obat itu akan berbeda dengan situasi tubuh seseorang. Dan yang memberikan situasi tubuh seseorang tersebut adalah Allah SWT yang Maha Kuasa. Mungkin ada orang obat baik untuk ini tapi tidak baik untuk ini. Baik ini bahkan membawa celaka kepada yang lain. Seperti itu. Beda ini. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Kita harus yakin kesembuhan, kekayaan atau apapun juga itu adalah ada di tangan Allah SWT. Makanya kita kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan dalam Al-Quran, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah SWT, dia itu tidak memiliki, tidak bisa memberi kalian rezeki. Yang biasa ada orang begini sampai nggak tahu benar tidak ya, dulu di Bantaeng ada kejadian di Labo itu yang anggota keluarganya, betul yang nggak tahu kasusnya benar atau tidak, apalagi Ramadan waktu itu ya, katanya untuk kekayaan ya, betul ya, viral itu dulu di Bantaeng itu. Yang viral itu Pak Ketua sampai Bantaeng masuk TV One waktu itu. Iya, anggota keluarganya digorok. Betul untuk kekayaan ya. Katanya orang begitu. Cuma saya enggak. Itu. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau keyakinan kita melenceng, kita bisa lupa diri. Berpikiran tidak sehat. Ada juga kisah ini berkaitan dengan kesehatan. Di Mesir, di mahkamah. Ini negara salah satu pusat kajian Islam. Seorang perempuan berjilbab tahu nabunuh anaknya, anak putrinya. Dari mana? Sakit-sakitan dan sebagainya. Akhirnya ikut-ikutan kepada yoga. Duduk, menenangkan diri, kosongkan pikiran, akan datang itu bisikan dan semuanya. Berjalan seperti itu, akhirnya sering pikiran. Sering didatangi dalam mimpi aneh-aneh dan sebagainya. Dan dia mengatakan waktu itu saya antara sadar dan tidak sadar, saya menyangka diriku ini adalah Bunda Maryam. Dia tidak lihat dirinya Bunda Maryam. Saya khawatirnya di Labo itu juga seperti itu. Nah, bayangkan dirinya Bunda Maryam, dibayangkan. Akhirnya nabunuh anaknya. Karena anaknya ini sudah mau kiamat, harus selamat, harus minai anakku kepada langit, kembali kepada. Nabunuh anaknya. Dan itu nak katakan di persidangan, terekam. Teman-teman sekalian, rahmatullahi ta'ala. Tadi dibincang-bincang di sini. Sempat ada yang mengatakan, apa salahnya kalau kita berdiam diri, menenangkan jiwa, mengosongkan pikiran, mengeluarkan energi. Kayak gitu yang dia bilang, energi positif, negatif, memasukkan energi negatif. Itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Allah SWT menyuruh kita untuk mempergunakan akal. La'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Afala tatadzakkarun, apa? Tidakkah mereka mengingat? Afala yatafakkarun, tidakkah mereka berpikir? Jadi dilarang dalam agama Islam untuk mengosongkan pikiran. Yang ada dalam Islam adalah tadabbur, memikirkan dosa kita. Ya Allah, ampuni dosa saya. Memikirkan keagungan Allah SWT, bukan mengosongkan pikiran. Kosongnya pikiran jalan bagi syaitan untuk datang kepada kita. Kosongnya pikiran jalan bagi syaitan untuk mengganggu kita. Apalagi kalau membaca sesuatu, kosongnya pikiran, jalan bagi setan. Makanya di bincang-bincang lepas tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabiullah Muhammad SAW suatu ketika berkhutbah, fa idza birajulin, tiba-tiba ada seseorang, la yastadil, orang itu tidak berteduh, wala yatakallam, tidak berbicara juga orang itu, wala yaqud, dan tidak duduki, wa yasum, dan juga tidak berpuasa. Pikiran kita apa? Baik gitu. Tidak duduki, kan tidak buat salah lagi. Tidak duduki, tidak mau berbicara dengan orang-orang, kemudian tidak mau berteduh dan berpuasa lagi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, murhu, enggak, perintahkan orang itu. Falyatakallam, hendaklah berbicara. Wal yakdu, dan hendaklah duduk. Wal yastawil, dan hendak berteduh. Jadi mendiamkan diri, mengosongkan pikiran, itu perbuatan salah dalam agama Islam. Itu tempat masuknya bisik-bisikan setan dan jin. Seperti itu.
teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak ada pembicaraan yang sebelum ini, saya takut ada tersinggung karena ini biasa rutinitas agama lainnya, tapi itu sangat bertentangan dengan agama Islam, itu tidak dibenarkan. Dan ini kejadiannya, ada korban, anaknya dia bunuh. Anaknya dia bunuh. Dan rata-rata orang yang mengatakan pengobatan dengan energi dan lain sebagainya, biasanya itu akhirnya bunuh diri juga. Di teman-teman sekalian, dirahmati Allah Ta'ala, di wawancara, ada wawancara, tapi sudah diterjemahkan bahasa Rusia, saya tidak tahu bahasa Rusia. Tapi sudah diterjemahkan dalam dua bahasa. Bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dan saya mendengarnya dengan yang di Dublin dengan bahasa Arab. Seorang penyihir sangat terkenal di Rusia. Kalau dicari kalau di bahasa Arabnya, As-Sahirur Rusahiratur Rusi. Kalau di bahasa, enggak tahu apa ada tidak di YouTube kalau anunya di bahasa Indonesianya penyihir Rusia. Nah, sebutkan dan dia masih penyihir. Oh, gambar kelihatannya perempuan. Nah, ceritakan nih bagaimana orang itu dan bagaimana nikmat Islam. Dan aku di situ bahwasanya yang paling susah untuk saya ganggu, saya adalah orang Islam. Yang taat ya. Kan kalau misalnya agama lainnya selain Islam dalam pandangan dia ya, siapa tahu video ini membuat apa ya penistaan kepada enggak. Katanya beberapa agama lain ini di barat ya. Dia mengatakan mereka itu kan cuma mungkin 1 menit, 2 menit di tempat beribadahnya. Setelah itu jatuh lagi dengan dosa dan sebagainya. Tapi agama Islam tidak. Dalam sehari 5 kali salat itu baiknya umat Islam. Jadi bukan beban itu 5 kali salat, akan tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya tidak lupa kita. Bukan beban itu orang rajin salat. Bukan beban itu apabila puasa kita selama 1 bulan setiap tahun, kita butuhkan itu untuk mencas keimanan kita. Itu semuanya hikmah untuk akidah kita. Dia mengatakan umat Islam itu orang susah untuk saya Dia bilang apabila saya bayangkan kan kalau mau sihir dan sebagainya, dia bilang apabila saya membayangkan dia, tiba-tiba dihilangkan dari ingatanku. Hilangi gambarannya. Kan syaratnya untuk ada bendanya, ada fotonya atau apa. Dia bilang walaupun ku fokuskan mau ku kirim setanku kepada, tapi dia tidak mengatakan setan. Dia mengatakan power. Itu buyar kedianuku. Itu betapa pentingnya nikmat akidah. Saudara seiman yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya sangat mengherankan apabila demi kesehatan, begitu juga demi harta, ekonomi, ada orang siap menjual keimanannya dengan hal tersebut. Itu sangat tidak baik. Sangat disayangkan apabila ada yang seperti itu. Saya pernah pengalaman juga para ustadz ya, saudara-saudara sekalian. Sampai orang rajin salat, kasihan. Tapi untung dia orang rajin di masjid. Tiba-tiba seorang ibu, kasihan. Ini kejadiannya mungkin 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Di salah satu masjid di Kelurahan Maliling, seorang ibu datang kepada saya. Dia bilang, nak begini, bagaimana itu pas ku hamparkan sajadahku di masjid, tiba-tiba Nabi bilang kepada saya, jangan jangan kau sajadah, jangan kau pasang dengan kaki. Harus kau duduk baru mau kasih begini itu sajadah ya. Dan harus seperti ini caranya. Makanya katakan kalau kita ikuti itu terus, kan nanggap barangkali, responnya barangkali dia ini orang pilihan, mendapatkan ilham ilahi dan lain sebagainya. Itu bukan ilham ilahi kalau seperti itu. Sampai berikan aturan dikasih begini, itu tidak benar yang seperti itu. Kapan ikuti itu? Itu narahkan kepada yang salah. Makanya bagi saudara-saudari yang hendak contohnya berobat, tidak apa-apa, meruqyah, berobat, asandro. Nabi Muhammad SAW ada hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, hadis riwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami di masa jahiliyah kami bisa meruqyah, biasa jampi-jampi. Famadza tara dzalik? Bagaimana kau lihat itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan apa? Jangan kau lagi jampi-jampi, enggak, boleh. Mendoakan orang, boleh ditipu orang, boleh jampi-jampi orang. Tapi Nabi mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, perlihatkan saya baca-bacaanmu. Perlihatkan saya baca-bacaanmu. La ba'sa, tidak mengapa birruqa, pada baca-baca, pada jampi-jampi, malam yakum fi syirkun, selama tidak ada pelanggaran di sana, apalagi kemusyrikan.
Jadi kalau misalnya ada baca-baca mengandung dabar dosa dan lain sebagainya, itu kan nama-nama setan. Nama dengan kata-kata yang tidak dipaham, itu bahaya. Ada yang jampi-jampi mengandung kata-kata yang tidak dipaham atau narahasiakan siapa nak baca, itu pertanyaan besar. Kenapa narahasiakan? Kenapa harus dirahasiakan? Ya, seperti itu boleh. Akan tetapi yang ada aturannya, ada aturan syariahnya. Bahkan dulu Asma bin Aisyah radhiyallahu anha, di hadis riwayat oleh Muwatta, ini saya kaget, enggak tahu pernah mikir dengar. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha diruqyah oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi. Datang Abu Bakar, hadis riwayat oleh Muwatta. Kemudian sanadnya ya jelaslah diperdebatkan oleh di antara ulama. Kemudian datang Abu Bakar mengatakan arqiha bi kitabillah, ruqyah dia dengan Al-Qur'an. Itu kata, jadi boleh meruqyah dengan doa-doa yang benar, dengan yang jelas, bukan yang dibisik-bisiki, bukan yang itu pertama syaratnya. Yang kedua, tidak ada pelanggaran syariat. Di antara pelanggaran syariat, contohnya seperti tadi, kosongkan pikiran, itu salah. Kosongkan pikiran, buang energi negatif, datangkan energi positif. Apa itu energi? Kalau dan mereka mengatakan energi, power. Dan kalau dibawa ke dalam bidang ilmu sains, begitu juga dalam ilmu tajribi lah, ilmu eksperimen, itu tidak ada itu energi yang seperti itu. Dan mereka mengakui itu tidak ada. Jadi apa maksud energi yang kau maksud itu? Energi yang tidak tercapai oleh panca indera kita yang tidak bisa eksperimen. Intinya setan. Itu saja intinya. Bukan dewa dan sebagainya, bukan mereka dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ruqyah boleh, jampi-jampi boleh, selama tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang salah. Dan juga tidak ada pelanggaran. Biasa ada orang meruqyah contohnya memakai darah. Itu salah. Darah itu najis dalam agama kita. Biasa orang itu potong kaki ayam baru lumuri. Itu apa maksudnya tuh di lumur itu? Biasa juga bawang pakai. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man akala thuman aw basalan falyaqud fi baitihi wa la yaqribanna musallana? Barang siapa yang makan dua benda ini, bawang merah atau bawang putih, maka jangan salat di rumahnya saja. Jangan salat di masjid kami. Apa artinya? Apa sebabnya? Nabi mengatakan, fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat itu yata'adza, itu merasa tidak senang, mimma yata'adza minhu bashar, dari bau yang tidak disuka juga oleh manusia. Jadi pertanyaan, biasa ada orang sakit, bawa anak kecil, itu pertanyaan besar. Lari malaikat tidak suka bau itu. Apa datangkan kalau begitu? Contohnya. Untuk apa contohnya? Itu pertanyaan besar. Kenapa? Biasa ada orang seperti itu caranya. Di antaranya juga teman-teman sekalian, pengobatan di tenaga dalam. Apa maksudnya tenaga dalam? Tenaga dari mana itu? Malaikat? Tidak mungkin. Itu pertanyaan. Apabila saya melakukan perbuatan seperti ini, membaca seperti ini, maka akan muncul itu kekuatan. Pertanyaan. Di antaranya juga yang salah, pernah ada Nabiullah Muhammad SAW, Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika datang dilihat oleh Nabi, kenapa? Dia mengatakan humah. Saya demam, saya begini karena demam. La barakallahu fihi, tidak ada keberkatan bagi penyakit ini. Nabi menegurnya. Jadi salah satu pengobatan yang tidak benar itu apabila nalaknat atau nacalla itu penyakit kah? Garing apa nih? Sakit tandingai oleh Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Nabi menegurnya. Karena dia mengatakan tidak. Ini kalau kita biasa lebih parah dari itu. Cuma apa dia katakan? La barakallahu fihi. Tidak ada keberkatan bagi demam itu. Allah tidak memberkati demam. Demam itu makhluk Allah SWT. Kemudian Nabi Muhammad, la tasubbil huma. Jangan kau cerca demam itu. Kenapa kalau dicerca Allah SWT, Nabi mengatakan fa innahu, karena demam itu yuzhibu khatayal insan, menghilangkan dosa kita. Kalau kita demam lalu bersabar penyakit apapun juga, lalu bersabar itu menghilangkan dosa kita. Kama tuzhibul kairu, sebagaimana bara api menghilangkan khubthal hadid. Buruknya apa? Karatan besi. Ya lihat. Jadi
apabila ada contohnya orang mengobati dengan cara cerca-certai sakit kayak itu salah satu pelanggaran dalam agama Allah SWT. Tidak boleh. Garimporo, itu tidak benar itu. Pernah juga saya lihat di televisi Arab. Jadi banyak pemuda dirusak melalui ilmu itu juga. Mengobati dengan kekuatan, dengan power. Dan mereka istilahnya kalau saya contohnya masuk di YouTube, al-ilaju bit-taqah. Nah, enak apa itu? Kalau di Indonesia kayaknya pengobatan dengan tenaga. Medicine of power. Salah. Itu tidak benar itu semuanya. Pernah juga aku lihat salah satu praktek ketika natanya mamanya. Natanya mamanya. Datang, siapa namamu? Siapa nama mamamu? Bukan bapak. Kan dalam Al-Quran menyuruh kita, Allah SWT menyuruh kita disuruh untuk menyebut seseorang dengan nama bapaknya. Udu'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapaknya. Contohnya Abdullah bin Ahmad contohnya. Dia tidak. Dia akan Abdullah bin nama mamanya. Kalau Syekhul Islam Bali dia mengatakan kalau Adam itu yang menanyakan nama mama, tanda-tanda. Karena itu pelanggaran terhadap Al-Quran, tanda-tanda. Jin itu nampaknya untuk mengobati. Atau meminta hewan yang tertentu. Ayam yang seperti ini, itu jangan. Itu pelanggaran. Itu sangat kambing seperti ini, modelnya seperti ini, itu pelanggaran. Di antaranya juga yang pernah kulihat prakteknya itu nasuli seseorang berjalan tanpa sandal. Satu di sandalnya. Satu di sepatu sandalnya. Karena syaitan dalam Nabi Muhammad syaitan berjalan dengan seperti itu. Masuk kaki. Satu sandal. Makanya kita umat Islam dilarang untuk berjalan satu sandal. Bahkan dalam riwayat ya, Nabiullah Muhammad SAW apabila sandalnya satu di sini dan satu di sana tidak nak pakai. Walaupun melangkah dengan satu sandal, walaupun cuma satu langkah, angkat sandalmu, bawa ke sana dekatnya, baru pakai sandal. Bukan dipakai dulu baru sampai itu satu yang sepele, teman-teman sekalian. Apalagi contohnya mau tolak bala atau tolak bala itu dengan beristighfar, dengan banyak bersedekah. Tidak, dengan beristighfar, dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan berdoa, dengan banyak bersedekah, seperti itu. Itu tolak bala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah sebagai ujangan bagus sekali temanya. Bagaimana agar supaya kita menjaga nikmat keimanan dan yakin keimanan pada akhirnya akan hilang di muka bumi ini. Pasti hilang keimanan di muka bumi ini. Cukuplah Nabi Muhammad SAW mengatakan lan taqumas sa'atu, hadis riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud, lan taqumas sa'atu, kiamat itu tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Nanti itu akan, dan sebagaimana hadis yang sangat terkenal ya, bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada angin yang berhembus, kemudian angin tersebut, hawa tersebut dihisap oleh orang beriman, maka seluruh orang beriman hisapnya meninggal, orang yang tidak beriman tidak meninggal. Akhirnya di muka bumi ini tidak ada lagi yang mengenal Allah SWT. Sampai di Sahih Muslim dikatakan lan taqumas sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqalu Allah Allah. Artinya orang tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekedar ujangan saya untuk malam ini. Semoga ini menambah ya keimanan kita. Jadi sesungguhnya ibadah kita, salat 5 waktu, zikir kita, semuanya itu untuk akidah kita, untuk keyakinan kita, untuk mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak gampang kita tergoda, supaya tidak gampang kita tidak karena gara kaya, gara-gara sakit dan sebagainya. Kita tempuh cara yang benar untuk kaya, kita tempuh cara yang benar untuk menggapai kesehatan. Itu dia. Kita tempuh cara yang benar untuk menggapai kebahagiaan. Ada orang bermasalah di rumah tangganya, sembarangan lakukan. Pergi di yang aneh-aneh ya. Seperti itu sangat disayangkan. Berkonflik di rumah tangganya, pergi ke aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh mengatakan, oh kau diguna-gunai oleh anu, sehingga tidak harmonis ke rumah tanggamu. Itu sangat tidak benar ya.
cara seperti itu tidak benar. Cara untuk menangani konflik ya pakailah cara yang Islami. Sebab itu tadi dasarnya. Apa dasarnya? A'ridu alayya rukakum, perlihatkan saya mana jampi-jampimu. Jampi-jampi kayamu kau atau jampi-jampi apamu, perlihatkan saya. Tidak mengapa selama itu tidak mengandung kesalahan, apalagi kemusyrikan. Itu dia. Sekian yang dari saya, dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.